ini adalah data-data di Kabupaten Cirebon yang sudah kami lihat dari awal sampai akhir. Semua kecamatan, kelurahan, dan TPS satu persatu sudah kami cek. Namun, ada yang sudah keluar datanya dan ada juga yang masih dalam proses. Berikut data-data yang tidak sesuai dengan C1. Sekarang kita akan cek kembali data-data tersebut, apakah masih belum sesuai, apakah masih janggal, atau sudah sama seperti hasil C1-nya. Yang pertama di Kecamatan Arjawinangun, kita mulai dari Kecamatan Arjawinangun, Desa Junjang, di TPS 28. Di TPS 28. Di sini datanya masih dalam proses, berarti mungkin data yang kemarin masih ada janggalnya, sekarang sudah mulai diproses, alhamdulillah. Nah, ini keluar. Oke, kita lanjut ke Kecamatan setelahnya, Astana yaitu Japura, Astana Japura di Desa Kanci, dan di TPS 15. Di TPS 15. Cek. Menurut KPU, hasil suara dari Pak Anies yaitu 12, dari Pak Prabowo yaitu 172, dan dari Pak Ganjar yaitu 16 suara. Coba kita cek lagi hasil C1-nya. Dari hasil C1 menyatakan bahwa Pak Anies mendapatkan 12 suara, Pak Prabowo mendapatkan 172 suara, dan Pak Ganjar mendapatkan 16 suara. Berarti di sini alhamdulillah data KPU dan dengan data hasil dari C1 sudah mulai sama. Lanjut ke Kecamatan Beber. Kecamatan Beber. Desa Patapan, TPS 5. Patapan TPS 05. Nah, di Desa Patapan ini data menurut KPU yaitu Pak Anies mendapatkan 45 suara, Pak Prabowo mendapatkan 122 suara, dan Pak Ganjar mendapatkan 31 suara. Coba kita cek kembali data hasil C1-nya. Di data hasil C1, Pak Anies mendapatkan 45 suara, Pak Prabowo mendapatkan 122 suara, dan Pak Ganjar mendapatkan 31 suara. Jadi di sini alhamdulillah data antara pihak KPU dengan hasil dari C1 sudah mulai sama. Lanjut ke Kecamatan Ciledug. Kecamatan Ciledug. Desa Ciledug Tengah. TPS 04. Coba kita cek lagi. Di sini pernyataan dari pihak KPU yaitu Pak Anies mendapatkan 16 suara, Pak Prabowo mendapatkan 226 suara, dan Pak Ganjar mendapatkan 41 suara. Coba kita cek kembali hasil C1-nya. Pada hasil C1 terdapat hasil yaitu Pak Anies mendapatkan suara sekitar 16, Pak Prabowo mendapatkan suara sekitar 126, dan Pak Ganjar mendapatkan suara sekitar 41. Namun setelah kita cek kembali data dari pernyataan KPU, di sini ada ketidaksamaan data antara pihak KPU dengan hasil dari C1, yaitu di hasil suaranya Pak Prabowo. Dari hasil C1, Pak Prabowo mendapatkan suara sebanyak 126, namun di hasil pernyataan KPU, Pak Prabowo mendapatkan suara sebanyak 226. Ini ada di Desa Ciledug Tengah, Kecamatan Ciledug, TPS 04, Kabupaten Cirebon. Kita lanjut ke Kecamatan Ciledug, Kecamatan Ciledug, di Desa Damarguna,
masih di Ciledug di Desa Damarguna TPS 09. di TPS 09. Nah, di sini pernyataan dari KPU yaitu Pak Anies mendapatkan 39, Pak Prabowo mendapatkan 131, dan Pak Ganjar mendapatkan 18 suara. Coba kita cek hasil C1-nya. Dari hasil C1, pernyataannya itu Pak Anies mendapatkan 39, Pak Prabowo mendapatkan 131, dan Pak Ganjar mendapatkan 18 suara. Nah, alhamdulillah sekarang mulai ada beberapa desa yang kemarin ketika kemarin kami cek terdapat kejanggalan, namun sekarang sudah ada perbaikan, alhamdulillah. Lanjut Lanjut di ke Kecamatan Duku Puntang, Kecamatan Duku Puntang, Desa Cangkoak, Desa Cangkoak, di TPS 02. TPS 02. Nah, coba kita cek. Di Desa Cangkoak ini, hasil KPU menyatakan bahwa suara Pak Anies ada sekitar 44, suara Pak Prabowo ada sekitar 101, dan suara Pak Ganjar ada sekitar 41. Coba kita cek lagi hasil C1-nya. Dari hasil C1 menyatakan bahwa Pak Anies mendapatkan 44 suara, Pak Prabowo mendapatkan 101 suara, dan Pak Ganjar mendapatkan 41 suara. Nah, kesimpulannya berarti sekarang alhamdulillah sudah ada perbaikan data. Lanjut ke Kecamatan Depok, Kecamatan Depok, Desa Werugede, TPS 15. Depok, Desa Werugede, TPS 15. TPS 15. Nah, di sini Pak Anies, KPU menyatakan bahwa Pak Anies mendapatkan 30 suara, Pak Prabowo mendapatkan 155 suara, dan Pak Ganjar mendapatkan 41 suara. Coba kita cek apakah sudah sesuai atau masih ada keganjalan. 30, Pak Anies 30, Pak Prabowo 155, dan Pak Ganjar 40. Nah, alhamdulillah sudah sama ya antara pihak KPU dengan hasil C1. Lanjut di Kecamatan Gebang, Desa Gebang Ilir, Desa Gebang Ilir, TPS nomor 05. nomor 05. Sini pernyataan KPU yaitu Pak Anies 44, Pak Prabowo 144, dan Pak Ganjar 59. Coba kita cek. Pak Anies 44, Pak Prabowo 144, dan Pak Ganjar 9. Sama. Alhamdulillah sudah sesuai. Lanjut di Kecamatan Gebang, masih di Gebang, Gebang Kulon, Desa Gebang di Desa Gebang Kulon, TPS nomor 17. TPS nomor 17. Nah, di sini pernyataan KPU yaitu Pak Anies mendapatkan 28 suara, Pak Prabowo mendapatkan 117 suara, dan Pak Ganjar mendapatkan 45 suara. Coba kita cek hasil cek satunya. Pak Anies 28, Pak Prabowo 117, dan Pak Ganjar 46. Nah, di sini ada perbedaan data yaitu dari hasil suara Pak Ganjar. Menurut hasil C1, Pak Ganjar mendapatkan suara sebanyak 46. Namun menurut pihak KPU, Pak Ganjar hanya mendapat suara sebanyak 45. Nah, ini ada di Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, ke TPS nomor 017 dan Kabupaten Cirebon. Lanjut di Kecamatan Gesik, Desa Bayulangu Kidul, TPS nomor
17. TPS nomor 17. 11. Nomor 11. Nah, coba kita cek. Sini Pak Anies mendapatkan 19, Pak Prabowo mendapatkan 126, dan Pak Ganjar mendapatkan 40 suara. Coba kita cek lagi. Pak Anies mendapatkan 13 suara, Pak Prabowo mendapatkan 126 suara, dan Pak Ganjar mendapatkan 40 suara. Pernyataan dari KPU, Pak Anies mendapatkan 19 suara, Pak Prabowo mendapatkan 126 suara, dan Pak Ganjar mendapatkan 40 suara. Nah, di sini ada perbedaan data antara KPU dan hasil C1, yaitu di hasil suara Pak Anies. Hasil suara Pak Anies ketika di C1 yaitu mendapatkan sebanyak 13 suara, namun ketika di pernyataan KPU hanya mendapatkan 19 suara. Lanjut di Kecamatan Gebang, Lalu di Kecamatan Gebang, Desa Kalimekar, Desa Kalimekar, TPS 01. TPS 01. Nah, di sini Pak Anies mendapatkan suara sebanyak 53, Pak Prabowo 87, dan Pak Ganjar 63. Coba kita cek lagi. Pak Anies 53, Pak Prabowo 87, dan Pak Ganjar 63. Tadi alhamdulillah sama. Alhamdulillah sudah mulai banyak desa di Cirebon yang mulai ada kesamaan data. Lanjut di Kecamatan Gegesik, Kecamatan Gegesik, Desa Gegesik Wetan, Desa Gegesik Wetan, TPS 04. TPS nomor 04. Sini pernyataan KPU menyatakan bahwa Prabowo mendapatkan 113, Pak Anies mendapatkan 54, dan Pak Ganjar mendapatkan 23. Coba kita cek hasil C1-nya. Pak Anies 54, Pak Ganjar 23, Pak Prabowo 113. Apakah sama? Nah, alhamdulillah sama. Alhamdulillah sekarang sudah sama antara data KPU dengan data hasil C1. Lanjut ke Kecamatan Gempol, Desa Kedung Bunder, TPS nomor 16. Nomor 16. Pernyataan KPU yaitu hasil suara dari Pak Anies sebanyak 51, Pak Prabowo 171, dan Pak Ganjar 71. Coba kita cek apakah sesuai dengan hasil C1-nya. Pak Anies 51, Pak Prabowo 131, dan Pak Ganjar 31. Di sini ada data yang berbeda antara pihak KPU dengan hasil C1, yaitu hasil suara Pak Prabowo yang harusnya 131 sekarang berubah menjadi 171, dan hasil suara dari Pak Ganjar yang harusnya 31 sekarang berubah menjadi 71. Ini ada di Desa Kedung Bunder, Kecamatan Gempol, TPS 016, Kabupaten Cirebon. Nah, lanjut masih di Kecamatan Masih Gempol, di Desa Kedung Bunder. masih di Desa Kedung Bunder, Di TPS 20. di TPS nomor 20. Coba kita cek. Nah, di sini Pak Anies mendapatkan suara sebanyak 20, Pak Prabowo mendapatkan suara sebanyak 155, dan Pak Ganjar mendapatkan suara sebanyak 36. Coba kita cek hasil C1-nya. Dari hasil C1 menyatakan bahwa Pak Anies mendapatkan suara 20, Pak Prabowo mendapatkan suara 155, dan Pak Ganjar mendapatkan hasil suara sebanyak 39. Berarti
Di sini datanya sudah sesuai dengan hasil C1. Lanjut di Kecamatan Gunung Jati, Lanjut di Kecamatan Gunung Jati, Desa Grogol, TPS nomor 11. TPS nomor 11. Coba kita cek. Nah, di sini pernyataan KPU yaitu Pak Anies mendapatkan suara sebanyak 56, Pak Prabowo mendapatkan suara sebanyak 125, dan Pak Ganjar mendapatkan suara sebanyak 24. Hasil C1-nya Pak Anies 26, Pak Prabowo 125, dan Pak Ganjar 24. Nah, sama. Lanjut di Kecamatan Greget, Desa Greget, Desa Lebak Mekar, Lebak Mekar. Coba kita ke Lebak Mekar. TPS nomor 14. TPS nomor 14. Nah, di sini pernyataan KPU yaitu Pak Anies mendapatkan suara sebanyak 32, Pak Prabowo mendapatkan suara sebanyak 143, Pak Ganjar mendapatkan suara sebanyak 22. Nah, coba kita cek hasil C1-nya. Dari hasil C1, Pak Anies mendapatkan suara sebanyak 32, Pak Prabowo mendapatkan suara sebanyak 143, dan Pak Ganjar mendapatkan suara sebanyak 22. 32, 143, 22. Sama. Lanjut di Kecamatan Greget, di Desa Sendang, TPS nomor 09. Coba kita cek. Nah, di TPS ini pernyataan KPU yaitu Pak Anies mendapatkan suara sebanyak 31, Pak Prabowo mendapatkan suara sebanyak 95, dan Pak Ganjar mendapatkan suara sebanyak 40. Coba kita cek hasil C1-nya. Dari hasil C1 menyatakan bahwa Pak Anies mendapatkan suara sebanyak 31, lalu Pak Prabowo mendapatkan suara sebanyak 95, dan Pak Ganjar mendapatkan suara sebanyak 10. Nah, tapi di sini di hasil pernyataan dari KPU ada perbedaan data antara KPU dengan hasil C1, yaitu di hasil suara Pak Prabowo ini. Menurut pihak KPU, Pak Ganjar ini mendapatkan suara sebanyak 40. Tapi setelah kita cek lagi hasil C1-nya, Pak Ganjar mendapatkan suara hanya 10 suara. Untuk hasil suaranya Pak Anies si aman, Pak Prabowo juga aman. Perbedaan datanya hanya ada di Pak Ganjar. Ini ada di Desa Sindang Kempeng, TPS 09, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. Lanjut kita ke Lemah Abang. Kita ke Lemah Abang. Nah, kelurahan Lemah Abang, TPS nomor 010. Nah, di TPS 10 ini alhamdulillah sedang ada perbaikan data antara hasil C1 dengan hasil pernyataan dari pihak KPU. Kita lanjut ke Kedaung, kelurahan di TPS nomor 06.
Nah, di sini pernyataan KPU menyatakan bahwa hasil suara dari Pak Anies itu ada suara sekitar 37. Hasil suara dari Pak Prabowo ada sekitar 224 dan hasil suara dari Pak Ganjar ada sekitar 55. Mari kita cek hasil C1-nya. Nah, namun setelah kita cek lagi hasil dari C1-nya, sini Pak Anies mendapatkan 37 suara, Pak Prabowo mendapatkan 124 suara, dan Pak Ganjar mendapatkan 55 suara. Kalau kita cek lagi di pernyataan KPU tadi, nah, Pak Anies mendapatkan 37, Pak Prabowo mendapatkan 224 dan Pak Ganjar mendapatkan 55. Di sini ada perbedaan keterangan antara pihak KPU dengan hasil C1-nya, yaitu di hasil suara Pak Prabowo yang harusnya 124, tapi dari pihak KPU, dari pernyataan pihak KPU yaitu 224. Ini ada di Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedaung, TPS 06, Kabupaten Cirebon. Kita lanjut ke TPS 11, masih di Kertawinangun, kita pindah ke TPS 11. Nah, di sini hasil suara dari Pak Anies yaitu 26, hasil suara dari Pak Prabowo yaitu 167, hasil suara dari Pak Ganjar yaitu ada sekitar 27. Coba kita cek hasil C1-nya. Pak Anies mendapatkan suara sekitar 26, Pak Prabowo mendapatkan suara sekitar 167, dan Pak Ganjar mendapatkan suara sekitar 27. Nah, berarti alhamdulillah untuk sekarang data dari perbedaan data antara KPU dengan hasil C1-nya sudah mulai sama. Lanjut ke Ambulu. Sari, Ambulu, TPS nomor 014. Coba kita cek lagi. Di sini hasil suara Pak Anies yaitu 7, hasil suara Pak Prabowo yaitu 122, hasil suara Pak Ganjar itu 42. Kita cek. Di hasil C1, Pak Anies mendapatkan suara sekitar 9, Pak Prabowo mendapatkan hasil suara yaitu 122, dan Pak Ganjar mendapatkan suara 42. Berarti di sini ada perbedaan data, yaitu di hasil suara Pak Anies di data KPU ada 7 hasil suara, namun di hasil C1 ada sekitar 9 suara. Ini di Desa Ambulu, TPS 14, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Kita lanjut ke Losari, kita pindah ke Desa Kalirahayu. TPS nomor 21. Nah, di Desa Kalirahayu ini pernyataan KPU yaitu Pak Anies mendapatkan 14 suara, Pak Prabowo mendapatkan 100 suara, dan Pak Ganjar mendapatkan 42 suara. Coba kita cek. Nah, Pak Anies mendapatkan 19 suara, Pak Prabowo mendapatkan 100 suara, dan Pak Ganjar mendapatkan 42 suara. Nah, di sini ada perbedaan data, yaitu di hasil suaranya Pak Anies.
Harusnya Pak Anies mendapatkan 19 suara, namun pernyataan KPU menyatakan bahwa Pak Anies hanya mendapatkan sekitar 14 suara. Ini ada di Desa Kalirahayu, TPS 021, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Lanjut ke Desa Mulyasari, pindah ke Desa Mulyasari, TPS nomor Nah, pernyataan pihak KPU di TPS nomor 3 Desa Mulyasari ini yaitu hasil suara dari Pak Anies ada sekitar 45 suara. Hasil suara dari Pak Prabowo ada sekitar 527 suara dan hasil suara dari Pak Ganjar ada sekitar 19 suara. Coba kita cek lagi hasil C1-nya. Nah, namun setelah kita cek lagi hasil dari C1-nya, Pak Anies mendapatkan suara 45, Pak Prabowo mendapatkan suara sekitar 127, dan Pak Ganjar mendapatkan suara sekitar 19. Ini ada perbedaan data dari pihak KPU dengan hasil dari C1-nya, yaitu di hasil suaranya Pak Prabowo ini. Di hasil C1-nya, Pak Prabowo hanya mendapatkan suara sebanyak 127 saja. Namun, ketika di hasil suara menurut pihak KPU, Pak Prabowo mendapatkan hasil suara sebanyak 527. Dan ini selisih antara pernyataan dari pihak KPU C1 ini lumayan cukup jauh ya, dari tadinya 127 kemudian menjadi 527. Nah, lanjut ke Kecamatan Panguragan. Desa Panguragan Lor, TPS nomor 2. Nah, coba kita cek. Di sini Pak Anies mendapatkan 22, Pak Prabowo mendapatkan 42, dan Pak Ganjar mendapatkan 24. Coba kita lihat. Pak Anies 22. Pak Anies mendapatkan 22. Pak Ganjar mendapatkan 28 dan Pak Prabowo mendapatkan 111 suara. Tadi ketika dilihat dari hasil pernyataan KPU, Pak Anies 22, Pak Ganjar 24, dan Pak Prabowo hanya 42. Namun setelah kita cek kembali hasil C1-nya, harusnya Pak Ganjar itu mendapatkan 28 suara dan Pak Prabowo juga mendapatkan 111 suara. Ini ada perbedaan data dari pihak KPU dengan hasil C1 di Desa Panguragan Lor, Kecamatan Panguragan, TPS 02, Kabupaten Cirebon. Lanjut, kita ke Pleret, Desa Kaliwulu, TPS 14. Nah, di sini datanya ternyata sedang diperbaiki mungkin. Kalau untuk kemarin setelah kami cek ada beberapa keganjalan, ada beberapa perbedaan data juga sama seperti hal-hal seperti sebelum-sebelumnya, data antara penuturan dari pihak KPU dengan data hasil dari C1-nya. Cuman alhamdulillah untuk sekarang mungkin pihak KPU sedang memperbaiki lagi data-datanya agar bisa lebih sama dengan hasil C1-nya. Nah, kita lanjut ke Plumbon. Kecamatan Plumbon. Desa Marikangen. TPS 23. Nah, coba kita cek. Nah, di sini Pak Anies mendapatkan suara sebanyak
32, Pak Prabowo mendapatkan suara sebanyak 114 dan Pak Ganjar mendapatkan suara sebanyak 32. Coba kita cek di hasil ini. Nah, dari hasil C1 menyatakan bahwa Pak Anies mendapatkan 32 suara, Pak Prabowo mendapatkan 118 suara dan Pak Ganjar mendapatkan 32 suara. Coba kita cocokkan kembali dengan ini. Di sini ada perbedaan data, yaitu dari hasil suara Pak Prabowo. Yang seharusnya Pak Prabowo dapat suara sekitar 118, tapi dari pernyataan KPU, Pak Prabowo hanya mendapatkan suara sekitar 114. Nah, ini di Desa Marikangen, TPS 023, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Lanjut kita pindah ke Pleret, Desa Trusmi Kulon, TPS 02. Di sini pernyataan KPU menyatakan bahwa Pak Anies mendapatkan suara sebanyak 59, Pak Prabowo mendapatkan suara sebanyak 103, dan Pak Ganjar mendapatkan suara sebanyak 25. Coba kita cek kembali ininya, C1-nya. Pak Anies mendapatkan suara sebanyak 59, Pak Prabowo mendapatkan suara sebanyak 143, dan Pak Ganjar mendapatkan suara sebanyak 26. Nah, di sini ada perbedaan data dari hasil suara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Dari hasil suara Pak Prabowo berbeda sekitar berapa? Dari pihak KPU menyatakan bahwa Pak Prabowo mendapatkan hasil suara 3. Namun, dari hasil C1-nya, Pak Prabowo mendapatkan hasil suara sekitar 143. Nah, ini ada di Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Pleret, TPS 02, Kabupaten Cirebon. Kita lanjut ke Kecamatan Suranenggala, Desa Karangreja. Suranenggala, Desa TPS 7. Desa Karangreja. Nah, ini Desa Karangreja. TPS 07. Nah, dari hasil pernyataan KPU menyatakan bahwa Pak Anies mendapatkan suara sebanyak 16, Pak Prabowo 261, dan Pak Ganjar sekitar 16. Namun, coba kita cek kembali. Nah, namun ketika kita cek kembali hasil dari C1-nya, Pak Anies mendapatkan 16 suara, Pak Prabowo mendapatkan 161 suara, dan Pak Ganjar mendapatkan 16 suara. Berarti di sini terdapat perbedaan data dari pihak KPU dengan hasil C1-nya, yaitu di hasil suara Pak Prabowo. Yang seharusnya 161 di sini berubah menjadi 261. Kita lanjut ke Desa Muara, TPS nomor 9. Nah, coba kita cek. Nah, di sini Pak Anies mendapatkan 15 suara, Pak Prabowo mendapatkan 136 suara, dan Pak Ganjar mendapatkan 66 suara. Coba kita cek lagi apakah masih janggal. Anies 16, Pak Prabowo 36, dan Pak Ganjar 66. Nah, di sini dari hasil C1 menyatakan bahwa Pak Anies mendapatkan
16 suara, Pak Prabowo mendapatkan 136 suara, dan Pak Ganjar mendapatkan sekitar 66 suara. Berarti datanya di sini sudah mulai sama. Lalu lanjut ke Sedong. Sedong. Kita pindah ke Sedong. Kidul. Desa Sedong Kidul. TPS 7. Nah, sini hasil suara dari Pak Anies yaitu 28, hasil suara dari Pak Prabowo yaitu 130, dan hasil suara dari Pak Ganjar yaitu 34. Coba kita cek. Cek Pak Anies 38, Pak Prabowo 130, dan Pak Ganjar ada 34. Berarti di sini ada yang berbeda, yaitu hasil suara Pak Anies. Yang harusnya Pak Anies mendapatkan 38 suara, namun pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak KPU terkait hasil suara dari Pak Anies hanya sekitar 28. Ini terjadi di TPS 07 Kecamatan Sedong Kidul, Kecamatan Sedong, Desa Sedong Kidul, Kabupaten Cirebon. Lanjut ke Suranenggala. Desa Suranenggala Kulon. Desa Suranenggala Kulon. TPS 2. Sini pernyataannya yaitu Pak Ganjar 25, Pak Anies 17, dan Pak Prabowo 161. Coba kita cek. Pak Ganjar 65 harusnya ya. Di sini hasil C1-nya yaitu Pak Ganjar 25, Pak Anies 17, dan Pak Prabowo 61. Namun tadi di hasil benar. Nah, berarti sudah sesuai antara hasil C1 dengan pernyataan KPU. Nah, kita lanjut di Desa Suranenggala Kulon, TPS 11. Masih di Suranenggala Kulon, di TPS 11. Coba kita cek. Sini Pak Anies 14, Pak Prabowo 120, Pak Ganjar 55. Coba cek hasil C1-nya. Pak Anies 14, Pak Prabowo 122, Pak Ganjar 55 di sini. Nah, ada perbedaan jumlah hasil suara ya, yaitu di hasil suaranya Pak Prabowo. Pak Prabowo harusnya mendapatkan suara sebanyak 122, namun di pernyataan KPU Pak Prabowo hanya mendapatkan suara 120. Ini di Kecamatan Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Desa Suranenggala Kulon, TPS 011, Kabupaten Cirebon. Lanjut ke Kecamatan Susukan. kita pindah ke Kecamatan Susukan. Desa Kejiwan. Desa Kejiwan, TPS 7. TPS 07. Nah, di sini pernyataan dari KPU yaitu hasil suara Pak Anies ada sekitar 20. Hasil suara dari Pak Prabowo ada sekitar 777, dan hasil suara dari Pak Ganjar ada sekitar 39. Coba kita cek kembali hasil dari C1-nya. Nah, pernyataan dari C1 yaitu hasil suara Pak Anies ada 20, hasil suara dari Pak Prabowo ada 137, lalu hasil suara dari Pak Ganjar ada 39. Namun di sini pihak KPU menyatakan bahwa Pak Ganjar mendapatkan 39, Pak Anies mendapatkan 20, lalu Pak Prabowo mendapatkan 777 suara.
Di sini terdapat sama perselisihan hasil suara juga antara pihak KPU dengan hasil C1-nya. Ini terjadi di Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, TPS 07, Kabupaten Cirebon. Kita pindah ke Talun. Kita ke Kecomberan. TPS nomor 14. Nah, di Desa Kecomberan ini pihak KPU menyatakan bahwa Pak Anies mendapatkan 41 suara, Pak Prabowo mendapatkan 143 suara, dan Pak Ganjar mendapatkan 25 suara. Coba kita cek apakah masih ganjal. Di hasil C1 menyatakan bahwa Pak Ganjar mendapatkan 25 suara, Pak Prabowo mendapatkan 143 suara, dan Pak Anies mendapatkan 41 suara. Di sini alhamdulillah data-data sudah sama. Nah, coba kita pindah lagi ke Astana Japura. Nah, coba kita lihat di Desa Astana Japura. Kita cek di Desa Japura Bakti, TPS 013. Coba kita cek. 13. Nah, di sini pernyataan dari KPU menyatakan bahwa hasil suara dari Pak Anies yaitu 45, hasil suara dari Pak Prabowo yaitu 462, dan hasil suara dari Pak Ganjar yaitu 89. Coba kita cek kembali hasil C1-nya. Nah, dari C1 menyatakan bahwa Pak Ganjar mendapatkan suara sebanyak 23, lalu Pak Anies mendapatkan suara sebanyak 15, dan Pak Prabowo mendapatkan suara sebanyak 162. Setelah coba kita cek lagi ke atas, dari pernyataan KPU menyatakan bahwa Pak Prabowo mendapatkan suara sebanyak 462 dan Pak Ganjar 89, lalu Pak Anies 45. Di sini bisa kita simpulkan bahwa ada ketidaksamaan data antara pihak KPU dengan hasil C1-nya, yaitu di hasil suara Pak Prabowo ini. Seharusnya Pak Prabowo ini mendapatkan hasil suara hanya 162, tapi di pernyataan pihak KPU Prabowo mendapatkan 462. Dan di hasil suara Pak Ganjar harusnya hanya mendapatkan 23 suara. Namun dari pihak KPU menyatakan bahwa Pak Ganjar mendapatkan 89 suara. Bukan hanya itu, Pak Anies juga harusnya hanya mendapatkan 15 suara. Namun dari pihak KPU menyatakan bahwa Pak Anies mendapatkan 45 suara. Ini terjadi di Desa Japura Bakti, Kecamatan Astana Japura, TPS 013, Kabupaten Cirebon. Lalu kita pergi lagi ke Kanci. Coba kita cek di Kanci. TPS 04. Nah, di Kanci di TPS 04 ini penuturan dari pihak KPU yaitu hasil suara dari Pak Anies ada sebanyak 380, lalu hasil dari Pak Prabowo ada sebanyak 444, dan hasil suara dari Pak Ganjar ada 423. Coba kita cek kembali hasil dari C1-nya. Nah, namun setelah kita cek kembali hasil dari C1, sini penyataannya yaitu Pak Anies hanya mendapatkan suara sebanyak 20, Pak Ganjar mendapatkan suara hanya sekitar 22, dan Pak Prabowo hanya mendapatkan suara sebanyak 144. Selisih ini lumayan
berbanding jauh antara pihak KPU dengan hasil dari C1-nya. Ini terjadi di Desa Kanci, Astana Japura, TPS 04, Kabupaten Cirebon. Lalu coba kita ke martapada kulon. Coba ke martapada di TPS 06. Nah, di TPS 06 Desa Martapada Wetan, Kecamatan Astana Japura ini, pihak KPU menyatakan bahwa hasil suara dari Pak Anies itu ada sekitar 52 dan hasil dari Pak Ganjar ada sekitar 35, lalu Pak Prabowo ada sekitar 425. Coba kita cek kembali. Setelah kita cek kembali, hasil dari C1-nya, Pak Anies mendapatkan suara sebanyak 52, lalu Pak Prabowo mendapatkan suara sebanyak 125, dan Pak Ganjar mendapatkan suara sebanyak 35. Tadi menurut pihak KPU, hasil suara yang didapatkan oleh Pak Prabowo itu 425. Namun kenyataannya setelah kita cek lagi di hasil C1-nya, Pak Prabowo hanya mendapatkan 125 suara. Ini terjadi perbedaan data antara pihak KPU dengan hasil C1-nya. Ini ada di Desa Martapada Wetan, TPS 06, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Nah, data-data yang tadi telah kami sebutkan adalah beberapa kecamatan, desa, atau TPS yang kemarin sebelum ini pernah kami telusuri dahulu desa-desa mana saja yang terdapat keganjalan-keganjalan dari hasil suaranya. Untuk desa-desanya telah kami sebutkan tadi, dan ketika kami coba cek lagi untuk sekarang, alhamdulillah ada beberapa desa yang sudah mulai diperbaiki data-datanya, sudah mulai disamakan kembali data-datanya dengan hasil C1-nya. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih.